Nah, selanjutnya di video keempat ini kita akan membahas tentang metode food frequency questionnaire ya. Jadi food frequency questionnaire ini merupakan metode dietetik alternatif di mana fungsinya adalah untuk memotret kebiasaan makan eee, yang dapat menggantikan multiple food recall maupun records ya. Jadi kalau kita ingin memotret kebiasaan makan menggunakan food recall ataupun record, kita butuh melakukan pengukuran dalam hari yang berkali-kali gitu ya. Tapi kalau FFQ ataupun SQFFQ cukup sekali ditanya kita sudah dapat menggambarkan asupan sebulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, FFQ ini merupakan, alat yang dikembangkan untuk melakukan penilaian konsumsi, dapat dinilai secara kualitatif ya, yang namanya FFQ ataupun kuantitatif yang namanya SQFFQ atau Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire. Nah, FFQ dapat digunakan untuk menilai frekuensi konsumsi jenis kelompok makanan tertentu dalam periode tertentu pula, ya. Jadi kita bisa melihat responden ini sering mengonsumsi makanan apa sih gitu ya. Mana yang dikonsumsi secara harian, mingguan atau mungkin bulanan atau yang jarang. Terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah list of food ya, spesifik, bisa spesifik atau ekstensif ya. Spesifik itu fokus ke jenis makanan tertentu misalnya seperti, makanan goitrogenik gitu ya, kan spesifik sekali ataupun ekstensif gitu ya, misalnya makanan sumber Fe, kan ada dari sumber nabati, hewani, ada dari sumber, serealia, lauk hewani atau mungkin dari buah-buahan dan lain sebagainya. Dan kedua ada frekuensinya. Jadi ada, frekuensi konsumsinya, apakah itu harian, mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan gitu ya. Jadi perbedaannya itu dengan, food recall maupun record, di mana kita nggak bisa melihat konsumsi, eee, hari harian, mingguan, atau bulanan kalau kita menggunakan recall atau record. Nah, ini adalah langkah-langkah, membuat food frequency questionnaire ya. Jadi kita nggak hanya sekedar memasukkan makanan apa ya, saya ingin makanan apa ya, kemudian dimasukkan ke daftar dan ditanyakan ke responden. Jadi untuk mendapatkan kuesioner yang baik, kita memerlukan langkah-langkah tertentu dalam memilih bahan makanan apa yang mau dimasukkan. Pemilihan bahan makanan itu juga akan memudahkan responden untuk mengisi, ya, mempercepat pengisian kuesioner itu sendiri. Ada 5 tahapan yang, kita gunakan untuk untuk menyusun kuesioner FFQ. Yang pertama, langkah pertama adalah kita perlu mengidentifikasi bahan makanan, gitu ya. Kita mau, misal kita ingin membuat, kuesioner makanan sumber zinc, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mencari dari daftar komposisi bahan makanan itu, makanan apa saja sih yang kita asumsikan mengandung zinc gitu ya. Jadi kita identifikasi zat gizinya apa, kemudian kita pilih, bahan makanan dari tabel komposisi bahan makanan yang mengandung zat gizi tersebut. Kemudian kita susun daftar bahan makanan tersebut berdasarkan, jenisnya. Mungkin untuk, serealia, ini sumber zinc-nya apa gitu ya, mungkin jagung atau apa, dari jenis kacang-kacangan apa, dari jenis seafood apa, dari jenis buah-buahan misalnya kalau ada apa gitu ya. Jadi kita susun daftarnya. Setelah kita punya daftar, ya, kita nggak hanya berhenti di situ, kita harus lakukan validasi, apakah memang bahan makanan yang kita masukkan itu tersedia dan dikonsumsi oleh masyarakat sasarannya, ya. Jadi kita lakukan dulu fokus group discussion, bisa dengan mengumpulkan beberapa orang yang dinilai representatif terhadap sampel yang kita ukur ya, gitu. Ditanya dari, makanan yang ada di kuesioner yang, telah kalian susun, susunan daftar bahan makanan kalian itu, mana yang biasa dikonsumsi dan mana yang nggak pernah. Nah, yang nggak pernah ini dicoreti, gitu ya. Atau kalian juga bisa melakukan survei pasar. Jadi kalian pergi ke pasar setempat ya, misalnya kalian ingin melakukan, eee survei FFQ di daerah Kenjeran gitu ya, berarti kalian pergi tuh ke pasar di daerah Kenjeran. Lihat di dalam pasar itu ada nggak ya bahan makanan yang di daftar kalian itu. Kalau bahan makanan yang di daftar kalian tidak tersedia di pasar sekitar, itu sebaiknya dicoret gitu ya, karena
berarti kan jarang dikonsumsi, itu cuma menuhin kertas aja nggak bakal terisi gitu ya. Tuh, jadi kita lakukan pemilihan lewat focus group discussion ataupun survei pasar. Nah, setelah itu kita harus uji coba kuesionernya gitu ya. Jadi kita sebarkan kuesionernya ke beberapa calon responden gitu ya, nggak semua, beberapa saja. Kemudian kita lihat dari bahan makanan yang ada di dalam daftar tadi, apakah masih ada makanan yang jarang dikonsumsi responden. Jadi kita akan menghapus bahan makanan yang dikonsumsi kurang dari 10% responden gitu ya. Jadi misalnya yang mengkonsumsi hanya satu orang, yang diuji coba ada 15 orang, berarti kan kurang dari 10% tuh. Berarti bahan makanan itu kita hapus saja supaya daftar bahan makanan itu menjadi lebih ringkas dan memudahkan responden untuk mengisi. Ya, baru itu menjadi kuesioner final gitu ya untuk kita gunakan dalam mengukur pola konsumsi dari subjek yang ingin kita gali. Ini kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya sederhana, mudah, cepat, dan murah ya. Kemudian beban responden rendah. Selanjutnya dapat diisi sendiri oleh responden atau melalui telepon ya. Kemudian pengolahan datanya juga cukup sederhana. Jadi kita cuma melihat oh bahan makanan mana sih yang dikonsumsi secara mingguan gitu ya. Sumber zinc apa yang dikonsumsi responden secara harian atau mungkin secara mingguan gitu ya. Tuh. Kemudian responnya tinggi karena mudah diisi oleh responden sebenarnya, sehingga dapat digunakan untuk studi dengan jumlah sampel banyak. Nah, kekurangannya hasilnya tergantung kelengkapan daftar makanan di kuesioner ya. Makanya tahapan dalam pengembangan kuesioner FFQ ini menjadi sangat fundamental ya untuk memastikan bahwa semua makanan itu tercapture tapi juga tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak yang diisi tidak pernah kayak gitu. Nah, kekurangan yang lain adalah makanan musiman sulit diperkirakan ya. Nah, ini bisa kita akali dengan melakukan repeated FFQ. Jadi misalnya kita lakukan beberapa kali FFQ. FFQ misalnya dilakukan setiap sebulan sekali selama 6 bulan atau selama setahun. Sehingga seasonal variation ini dapat lebih tergambarkan. Kemudian ini juga mengandalkan ingatan, terutama ingatan jangka panjang ya, karena kita ngukurnya bukan sehari kemarin atau bukan seminggu kemarin saja, tapi kita mikirnya sebulan terakhir gitu ya, bahkan ada yang sampai setahun terakhir seperti itu. Ini contoh formulirnya ya, jadi ada nama, ada data interviewernya, ada data tanggal, nah kemudian ada tabelnya. Tabel ini isinya adalah bahan makanan ya, jadi ini list bahan makanan yang sudah kita buat daftarnya tadi. Kemudian ada tabel frekuensi konsumsinya ya. Apakah lebih dari sekali per hari, 1 kali per hari, 3 sampai 6 kali per minggu, 1 sampai 2 kali per minggu, lebih kurang dari atau sama dengan 2 kali per bulan atau tidak pernah. Nah, frekuensinya ini juga tergantung kebutuhan ya, nggak harus saklek kayak gini gitu ya. Boleh misalnya lebih dari sama dengan 1 kali per hari, kemudian ada mungkin mau dibuat 4 sampai 6 kali per minggu atau mungkin dibuat misalnya 1 sampai 3 kali per bulan atau gimana. Jadi terserah aja gitu ya. Gitu frekuensinya. Dan ada yang tidak pernah. Kalau tidak pernah ini sebisa mungkin dari bahan makanan yang kita konsumsi ini sebisa mungkin jarang terisi gitu ya, tidak pernahnya. Bisa juga yang tahunan juga ada ya sampai lebih dari setahun gitu, misalnya dikonsumsi setahun sekali atau berapa kali itu bisa juga ditambahkan sampai per tahun, tergantung kebutuhannya. Nah, selanjutnya adalah semi kuantitatif food frequency questionnaire atau seringkali disingkat dengan SQFFQ. Jadi SQFFQ ini adalah bentuk pengembangan dari FFQ. Kalau FFQ tadi hanya mengukur seberapa frekuensinya, seberapa sering frekuensinya suatu bahan makanan itu dikonsumsi, SQFFQ ini ada tambahan data kuantitatifnya. Jadi ada tambahan data seberapa banyak sih makanan itu dikonsumsi per sekali makan. Gitu ya. Jadi sifatnya adalah semi kuantitatif. Nah, oleh karena itu biasanya pada tabel SQFFQ ini ada kolom tambahan yaitu kolom standar porsi.
Standar porsi ini dapat diadopsi dari sumber bahan makanan yang sudah ada ataupun dikembangkan sendiri berdasarkan rata ukuran rumah tangga suatu bahan makanan yang biasa dikonsumsi di populasi target. Jadi kalau tadi pengembangan FFQ kita hanya melihat list bahan makanannya, kalau SQFFQ kita bisa sekalian lihat gitu ya, sekalian tanyakan porsi konsumsinya di daerah itu biasanya berapa banyak sih ya. Baru kita bisa tentukan porsi besar, kecil, sedang, dan lain sebagainya untuk memudahkan responden mengisi gitu ya. Tuh. Nah, untuk menentukan standar porsi ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa melihat standar porsi berdasarkan USDA atau US Department of Agriculture ya. Ini ada linknya, sudah saya sertakan, atau dari sumber lainnya ya, terserah, mungkin dari Kemenkes ada atau mungkin dari FAO dan lain sebagainya. Cuman di Indonesia itu memang standar porsi itu sangat jarang, nggak lengkap untuk semua bahan makanan gitu ya. Tapi kalau kita kelemahannya menggunakan USDA ini juga belum tentu pas dengan porsi yang dikonsumsi oleh orang Indonesia gitu ya. Jadi ya ada kelemahannya, ada kelebihannya sendiri gitu ya. Itu. Nah, oleh karena itu kita bisa menentukan standar porsi dengan cara yang kedua ya. Yang pertama, kita lakukan studi pendahuluan untuk mengestimasi standar porsi dalam suatu populasi spesifik. Misalnya populasi kelas 3A. Kita kan sudah ngelis bahan makanannya tuh. Misalnya kita cari bahan makanan tinggi Fe gitu ya. Nah, salah satu bahan makanannya mungkin adalah protein hewani, ada ayam, ikan, hati ayam, dan lain sebagainya. Kita tanya dulu tuh ke beberapa responden di kelas 3A. Sekali makan ati, itu ukurannya berapa ya? Gitu ya. Jadi kita tanyakan berapa ukurannya. Kalau digramasi kira-kira berapa gitu ya. Nah, itu kita gunakan sebagai mediannya gitu ya, sebagai rata-rata ukuran M gitu. Kalau baju kan ada S, M, L. Nah, nanti di standar porsi juga ada gitu ya, porsi small, medium, dan large gitu. Nah, setelah kita lakukan studi pendahuluan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan 1 kali 24 hour food recall. Nah, dari hasil recall, misalnya kita recall semua sampel anak kelas 3A. Ya. Dari recall itu kan makannya macam-macam. Ada yang makan tempe, ada yang makan tahu, ada yang makan ayam, ada yang makan ikan gitu ya. Kita lihat URT-nya berapa sih gitu ya. Tempe yang biasa dikonsumsi itu berapa gram sih, potongannya seberapa besar sih kayak gitu. Baru kita tentukan URT-nya. Kemudian selanjutnya kita hitung min ukuran porsi untuk setiap item bahan gitu ya. Dengan membagi jumlah total makanan dibagi jumlah responden. Jadi kita bagi misalnya yang makan tempe ada 10 orang. Sekali makan ada yang beratnya 40, 50, ada yang 30 gitu ya. Kita jumlahkan, kita bagi 10 responden tadi. Jadi misalnya jumlahnya gramasinya misalnya ada 450 gitu ya. Dari 10 responden yang makan tempe. Berarti min ukuran porsi dari populasi kelas 3A adalah 45 didapatkan dari total berat tempe yang dikonsumsi oleh 10 responden tadi, 450 tadi dibagi jumlah responden yang dibagi 10 gitu ya. Ini ada contohnya ya, misalkan sebuah studi didapatkan 2000 gram tempe dikonsumsi oleh 50 responden. Ya. Nah, berarti ukuran min porsi untuk tempe adalah 2000 dibagi 50 responden, ya sama dengan 40 gram per orang. Berarti min porsi untuk tempe, standar porsi medium ya, itu adalah 40 gram. Nah, dari porsi medium ini nanti kita bisa tentukan porsi small dan large-nya. Porsi small biasanya setengah dari porsi medium, sedangkan porsi large itu adalah 1,5 kali dari porsi mediumnya. Gitu ya, itu bisa kita tentukan seperti itu. Ini kelemahan dan kelebihannya. Jadi untuk SQFFQ ini mudah, murah, dan cepat ya. Karena sekali nanya, kita bisa melihat asupan konsumsi berhari-hari ke belakang gitu ya, berbulan-bulan ke belakang. Tetapi ya sangat mengandalkan ingatan ya. Jadi kita harus memastikan respondennya memang mampu untuk mengingat seperti itu. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah mengukur kebiasaan asupan makan dari kelompok makanan atau bahan makanan yang merupakan sumber nutrien spesifik ya. Jadi sebaiknya memang tidak digunakan untuk mengukur energi, protein, lemak, karbohidrat. Jangan menggunakan SQFFQ karena jadinya jatuhnya itu justru tidak valid ya.
justru tidak valid dibandingkan dengan menggunakan recall ataupun record. Baiknya memang SQFFQ ini digunakan untuk mengukur mikronutrien saja gitu ya. Mungkin vitamin A, Fe atau mungkin makanan-makanan tertentu, misalnya makanan goitrogenik atau mungkin makanan Fe inhibitor atau Fe enhancer kayak gitu ya. Jadi pastikan spesifik supaya hasilnya lebih valid. Nah, kemudian penggunaan ukuran porsi itu mungkin tidak merefleksikan jumlah konsumsi yang sebenarnya, ya karena tadi kan kita rata-rata ya jumlah porsinya. Jadi mungkin mungkin ada yang berbeda, ada yang makannya nggak sebanyak itu, tapi terpaksa milih itu karena pilihannya itu seperti itu. Nah, kekurangannya memang cenderung overestimasi, makanya tidak disarankan untuk mengukur asupan makronutrien dan energi ya, hanya cocok untuk beberapa jenis nutrien terutama yang mikro ya. Mikro pun tidak semua cocok gitu ya. Misalnya vitamin A yang tadi sifatnya seasonal variation. Ya, pasti butuh repeated food frequency questionnaire gitu. Jadi butuh pengulangan beberapa kali, misalnya saat musim dan saat tidak musim, atau mungkin saat musim mangga diulangi lagi waktu musim musim nangka, misalnya diulangi lagi pas musim apa gitu. Jadi harus repeated juga seperti itu. Untuk zat gizi tertentu misalnya natrium juga nggak cocok karena cenderung overestimasi ya. Misalnya kita makan ikan asin sebenarnya nggak tiap hari ya, tiap minggu, tapi sebenarnya nggak tiap minggu juga, mungkin bulan ini banyak, bulan itu sedikit gitu ya. Jadi nanti kalau dilihat hasilnya, kok seolah-olah banyak gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi untuk beberapa mikronutrien memang tidak cocok. Ini adalah contoh formulirnya ya. Jadi ada kolom nama, interviewer, juga ada hari, tanggal, tahun gitu ya. Kemudian di kolomnya ini ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah nama makanannya, quick list-nya ya. Jadi misalnya ini jenis makanannya apa? Ini jenis lauk hewani. Isinya daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging bebek gitu ya, hati ayam dan lain sebagainya. Kemudian ada standar porsinya ya. Standar porsi ini menunjukkan ukuran sedang atau medium gitu ya. Tuh. Dimana di sini ada gramasinya dan ada URT-nya. Misalnya di daging ayam 40 gram setara dengan 1 potong ayam gitu. Kalau makannya setengah potong berarti kita isi ke kecil gitu ya karena setengah tuh. Nah, kemudian di bagian C ada jumlah konsumsi. Di mana jumlah konsumsi ini ada 4 ya, ada kecil, sedang, besar. Kecil itu setengah dari sedang dan besar itu adalah 1,5 kali dari sedang ya. Kecil setengah kali sedang, besar 1,5 kali sedang. Nah, kalau dia makannya di luar jumlah ini gimana? Boleh, nggak apa-apa, bisa dituliskan di jumlah lain gitu ya. Misalnya makannya 3 potong. Nah, 3 potong kan ya nggak 1,5 kalinya, nggak kecil juga gitu ya, nggak kecil juga nggak sedang gitu ya. Oh, berarti ditulis di sini 3 potong seperti itu ya. Nah, untuk kolom yang terakhir frekuensi ini adalah kali ya, sama seperti FFQ gitu ya. Ini bisa disingkat seperti per bulan, per minggu, per hari, atau mungkin mau dibentuk kayak FFQ tadi juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kayak lebih dari 1 kali sehari, tapi biasanya kita detailkan gitu ya. 2 kali sehari, 3 sampai 6 kali per minggu mungkin, atau mungkin 1 sampai 3 kali per bulan dan lain sebagainya. Di sini kita bisa tuliskan ini contohnya ya. Contohnya sudah terisi, di sini ada bahan makanan air putih, di mana standar porsinya adalah 600 gram atau mililiter yang setara dengan URT 1 botol. Nah, responden mengonsumsi setengah botol gitu ya. Karena mengonsumsi setengah botol berarti kita pilih porsi kecil. Kalau respondennya cuma minum 1 teguk, berarti jangan diisi di kecil, sedang, besar ya, kita isi di jumlah lain ya. Misalnya cuma 1 teguk atau mungkin cuma 100 mili gitu ya, karena itu tidak ada di pilihan kecil, sedang maupun besar. Tapi kalau ada kita pilih di sini. Nah, kemudian frekuensinya misalnya sehari itu bisa 5 kali gitu ya, 5 kali setengah botol tadi. Berarti kita tulis di kolom per hari isinya 5. Kalau misalnya di sini ada contoh lain, daging ayam gitu ya, di mana ukuran standar porsinya adalah 40 gram, itu setara dengan 1 potong. Misalnya setiap kali makan
responden mengonsumsi 2 potong ya. 2 potong artinya kan tidak ada di kecil, sedang maupun besar. Karena kan kalau besar juga cuma 1,5 kali. Berarti kita tulis di jumlah lain. Tulis di sini adalah 2 potong. Nah, frekuensinya berapa kali dia konsumsi? Misalnya responden mengonsumsi daging ayam per minggu itu biasanya dalam 1 minggu ada 2 hari dia mengonsumsi ayam. Tetapi konsumsinya itu bisa misalnya pagi dan siang gitu. Jadi 2 kali per hari. Berarti kalau dia konsumsi 2 kali per minggu, setiap harinya 2 hari dalam 1 minggu, di mana setiap harinya dia konsumsi 2 kali pagi dan siang, artinya ada 4. Jadi kita tuliskan 4 kali per minggu, seperti itu. Nah, misalnya daging kambing juga 40 gram, besarnya 1 potong. Nah, misalnya dia nggak makan potongan gitu, makan per tusuk gitu ya. Per tusuk itu kira-kira ya paling beratnya setengah dari 40 gram ini, sekitar 20 graman. Berarti kita klik yang kita centang ke yang kecil. Nah, misalnya ini makannya cuman paling sebulan sekali, berarti kita pilih 1 kali per bulan. Kayak gitu dan seterusnya.